Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Senang berjumpa kembali di pagi ini dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, Rabu 1 November 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini diambil dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terpujilah selalu Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Di pagi yang baik ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang lebih segar karena berkat Tuhan. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar firman dan kehendak Tuhan kepada kami. Bapa di surga, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 di bawah judul Batu-batu Peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu. Bawalah ke seberang dan letakkanlah semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan, Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, 'Apa arti batu-batu itu bagi kamu?' kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya." Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang, ke tempat mereka bermalam, dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan, di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Demikianlah para imam yang mengangkat tabut itu tetap berdiri di tengah sungai Yordan
sampai selesai dilakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, tepat seperti yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Bangsa itu bergegas menyeberang. Setelah seluruh bangsa selesai menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan di depan mata bangsa itu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu juga menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 prajurit yang siap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini menandai tuntunan Tuhan. Penandai Pak Panundukna puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya, sebuah tempat terjadinya sebuah peristiwa yang dianggap penting diberikan penanda tertentu. Dalam hal ini, biasanya didirikan sebuah monumen untuk mengingat momen bersejarah tersebut. Tidak hanya sebatas mengingat peristiwa penting, tetapi memaknainya dalam kehidupan masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adalah kisah yang ajaib yang terjadi dalam kendali Tuhan. Sesudah para pengangkat tabut perjanjian dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kaki ke dalam air di tepi Sungai Yordan, air pun berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel dengan mudah menyeberang. Sebagai penanda terjadinya kisah itu, Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah Sungai Yordan di bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian. Selain itu, batu peringatan juga didirikan di perkemahan di Gilgal. Batu peringatan yang didirikan menjadi penanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ia adalah Allah yang bertindak atas kehidupan umatnya, sehingga hanya Dialah yang harus disembah. Tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terus berkarya menyatakan kuasa dan kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi seluruh ciptaannya. Layaklah kita selalu terpaut pada tuntunan Tuhan yang tidak berkesudahan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas kesempurnaan kasih-Nya. Karena itu terpautlah pada kasih-Nya dan nyatakanlah kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan atas waktu singkat yang Tuhan anugerahkan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya isi hati Tuhan dalam firman ini boleh kami pahami dengan baik dan benar.
karena Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Bapa di surga, kiranya kami selalu menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Tuntunan Tuhan kepada kami untuk selalu taat kepada kehendak Tuhan. Bapa di surga, mengawali perjalanan hidup kami hari ini, kami mohon Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami. Tuhan melawati jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka yang berada dalam berbagai pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Berkati upaya-upaya pengobatan yang dijalani. Mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan ekonomi, karena pekerjaan, dan karena berbagai usaha mereka, Tuhan juga tolong mereka. Saudara-saudara kami yang baru mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Anak-anak kami yang sedang dalam bangku pelajaran, bangku studi, Tuhan tolong mereka, berkati mereka dan berikan hikmat-Mu, agar supaya mereka dapat menempuh pendidikan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap teguh menjalani masa tua mereka dengan penuh pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para gembala Tuhan, para pemimpin-pemimpin jemaat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat supaya mereka terus dapat melayani seturut dengan kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam mempersiapkan memasuki tahun pemilu. Tuhan terus memberikan hikmat kepada seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan tertinggi sampai di pelosok, agar suasana damai sejahtera tetap tercipta, sehingga kami boleh menikmati kedamaian di negara yang Tuhan anugerahkan ini. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya tetap di dalam tuntunan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita semua.